Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya MCM2. Jangan lupa popcorn dan air mineralnya ya. Sambil menonton video dari saya, selamat menyaksikan. Ikan gabus adalah sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Ikan ini dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah, bocek dari Riau, Haruan, Muli, Bejan, Kocolan, BTW, Bogo, Set, Bayong, Bogo, Licinuan, Memes, Kutuk Jawi, Tabosmes, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris juga disebut dengan berbagai nama seperti common snakehead, snakehead murel, chevron snakehead, striped snakehead, dan juga haruan. Nama ilmiahnya adalah Canastiata. Ikan gabus biasa didapati di danau, rawa, sungai, dan saluran-saluran air hingga ke sawah-sawah. Ikan ini memangsa aneka ikan kecil-kecil, serangga, dan berbagai hewan air lain termasuk berudu dan kodok. Seringkali ikan gabus terbawa banjir ke parit-parit di sekitar rumah, atau memasuki kolam-kolam pemeliharaan ikan dan menjadi hama yang memangsa ikan-ikan peliharaan di sana. Jika sawah, kolam atau parit mengering, ikan ini akan berupaya pindah ke tempat lain. Atau bila terpaksa, akan mengubur diri di dalam lumpur hingga tempat itu kembali berair. Oleh sebab itu ikan ini acap kali ditemui berjalan di daratan, khususnya di malam hari di musim kemarau, mencari tempat lain yang masih berair. Fenomena ini adalah karena gabus memiliki kemampuan bernapas langsung dari udara, dengan menggunakan semacam organ labirin seperti pada ikan lele atau betok, namun lebih primitif. Pada musim kawin, ikan jantan dan betina bekerja sama menyiapkan sarang di antara tumbuhan dekat tepi air. Anak-anak ikan berwarna jingga merah bergaris hitam berenang dalam kelompok yang bergerak bersama-sama kian kemari untuk mencari makanan. Kelompok muda ini dijagai oleh induknya. Ikan gabus menyebar luas mulai dari Pakistan di barat, Nepal bagian selatan, kebanyakan wilayah di India, Bangladesh, Sri Lanka, Tiongkok bagian selatan, dan sebagian besar wilayah di Asia Tenggara termasuk Indonesia.
gabus dan kerabatnya termasuk hewan dunia lama, yakni dari Asia, genus Cana, dan Afrika, genus Paracana. Seluruhnya kurang lebih terdapat 30 spesies dari kedua genus tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa spesies cana yang secara alami semuanya menyebar di sebelah barat garis Wallace. Namun kini gabus sudah diintroduksikan ke bagian timur pula. Salah satu kerabat dekat gabus adalah ikan toman, Cana micropeltes, yang panjang tubuhnya dapat melebihi 1 meter dan beratnya lebih dari 5 kilogram. Bapak dan anak. Sebetulnya ikan gabus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ikan-ikan gabus liar yang ditangkap dari sungai, danau dan rawa-rawa di Sumatera dan Kalimantan kerap kali diasinkan sebelum diperdagangkan antar pulau. Gabus asin merupakan salah satu ikan kering yang cukup mahal harganya. Selain itu ikan gabus segar kebanyakan dijual dalam keadaan hidup merupakan sumber protein yang cukup penting bagi masyarakat desa, khususnya yang berdekatan dengan wilayah berawa atau sungai. Ikan gabus juga merupakan ikan pancingan yang menyenangkan. Dengan umpan hidup berupa serangga atau anak kodok, gabus relatif mudah dipancing. Namun giginya yang tajam dan sambaran serta tarikannya yang kuat dapat dengan mudah memutuskan tali pancing. Untuk masyarakat desa yang khususnya petani, ikan gabus sangat membantu memusnahkan hama. Misalnya, sawah yang banyak dihuni oleh hama keong, seringkali berujung dengan gagal panen, akibat dari ulah keong yang sering memakan padi, terutama di usia muda. Namun beberapa petani menemukan cara yang cukup mudah dan sangat membantu, yaitu dengan mengembangbiakan ikan gabus di sawah-sawah yang sedang digarapnya. Dengan demikian keong-keong yang banyak merugikan petani sedikit demi sedikit akan berkurang, akan tetapi ikan ini juga dapat sangat merugikan, yakni apabila masuk ke kolam-kolam pemeliharaan ikan. Meskipun beberapa kerabat gabus di Asia juga sengaja dikembangbiakan sebagai ikan peliharaan, gabus sangat rakus memangsa ikan kecil-kecil, sehingga bisa menghabiskan ikan-ikan yang dipelihara di kolam, utamanya bila ikan peliharaan itu masih berukuran kecil. Ikan gabus juga menjadi spesies pengganggu nomor 1 di Sulawesi dan Irian Jaya karena mereka telah memusnahkan spesies ikan asli. Sejak beberapa tahun yang lalu di Amerika Utara, ikan ini dan beberapa kerabat dekatnya yang sama-sama termasuk snakehead fishes diwaspadai sebagai ikan berbahaya yang dapat mengancam kelestarian biota perairan di sana. Jenis-jenis snakehead sebetulnya masuk ke Amerika sebagai ikan akuarium. Kemungkinan karena kecerobohan, maka kini snakehead juga ditemui di alam, di sungai-sungai dan kolam di Amerika. Dan karena sifatnya yang buas dan invasif, pemerintah Amerika khawatir ikan-ikan itu akan cepat meluas dan merusak keseimbangan alam perairan. Diketahui bahwa ikan ini sangat kaya akan albumin, salah satu jenis protein penting. Albumin diperlukan tubuh manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka-luka. Pemberian daging ikan gabus atau ekstrak proteinnya telah dicobakan untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah dan membantu penyembuhan beberapa penyakit. Hei, kamu.
Aduh, albumin ya guys ya. Albumin ya. Kita kembalikan lagi ya. Albumin sangat kuat. Wih. Mana dia? Sini bos. Ih, susah guys. Susah guys. Mana dia? Aduh. Tang. Hai. Guys, gabus anakan. Cik. Wih, marah dia. Dia nggak mau disayang. Kabus kuat guys, kuat sekali. Ini guys. Segini guys. Jantan apa betina guys, kita lihat. Sepertinya jantan. Oke, kita kembalikan lagi guys. Kita kembalikan lagi albuminnya. Oke.